Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 341, Senjata Khusus. Tanyakan dia. Lin Xiao tercengang karena Markis Hu akan melihat ke arahnya saat dia mengucapkan kalimat itu. Rasanya seolah-olah sang Markis telah mengetahui identitasnya dan tidak ragu untuk membicarakannya. Tidak hanya Lin Xiao, bahkan Pangeran Lin Yan juga mewaspadai pria paruh baya ini. Markis Hu dikenal sebagai orang yang terobsesi dengan seni bela diri dan sering menghilang untuk pengasingan. Tempat yang dia pilih selalu tidak diketahui banyak orang dan meskipun seorang bangsawan, dia jarang muncul di depan umum. Itu adalah fakta yang diketahui banyak orang dari kerajaan Hualan. Tetapi jika dia mencari tahu tentang identitas asli Lin Xiao, apakah dia akan mencoba membunuh Lin Xiao? Itu adalah sesuatu yang dikhawatirkan oleh Pangeran Lin Yan. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun bahkan jika mereka bersatu untuk menyerang Markis Hu bersama. Putri Lan Yihua menarik napas dalam-dalam. Dia tidak akan menyakitinya. Terima kasih atas tawaran baikmu, Markis Hu. Lin Xiao menatap Putri Lan Yihua tetapi dia tidak menjelaskan kepadanya. Hanya setelah mereka keluar dari ruangan, mereka merasakan aura yang menindas menghilang. Kekuatan yang tidak sengaja ditunjukkan oleh Markis Hu kepada mereka adalah kekuatan yang tidak bisa mereka lawan dengan mudah. Xiao Hua, panggil Lin Xiao. Putri Lan Yihua menarik napas dalam-dalam. Markis Hu adalah salah satu pilar kerajaan Hualan dan tentu saja, dia juga sangat akrab dengan kekuatan kuno. Dia tahu pasti karena dia telah melihat pandangan kontemplatifnya ketika dia memandang dia dan saudara perempuannya. Pada saat itu, dia masih tidak mengerti banyak tetapi dia kemudian mengetahui bahwa dia memiliki semacam kemampuan yang memungkinkan dia untuk melihat melalui lapisan kedok. Itu mirip dengan Eyes of Truth tapi itu bahkan lebih kuat. Apakah dia? Lin Xiao ingin bertanya tentang itu tetapi dia tidak berani membicarakan masalah itu. Kecuali seseorang yakin bahwa mereka akan diselamatkan, seseorang tidak boleh berbicara tentang warisan kaisar. Tidak. Putri Lan Yihua menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia melirik Lin Xiao. Auramu sedikit memudar, yang membuatnya sedikit tidak jelas. Mendengar kata itu, Pangeran Lin San juga menggunakan mata kebenarannya pada Lin Xiao. Dia tercengang saat merasakan bahwa kekuatan naga di dalam tubuh Lin Xiao telah banyak berkurang. Sepertinya tidak ada bedanya dengan dia atau kakak laki-lakinya sekarang. Bahkan jika Lin Xiao tampil dengan kekuatan seperti ini, jelas bahwa dia tidak akan menarik perhatian sama sekali. Xiao, ini. Aku belajar metode untuk menyembunyikannya. Lin Xiao mengangkat bahu, tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Pangeran Lin San terdiam ketika mendengar itu. Apakah dia satu-satunya yang tidak mendapat banyak keuntungan dari daerah rahasia itu? Yang lain tampaknya tumbuh lebih kuat setelah mereka kembali dari tempat itu. Tapi bantuan ini. Itu, mungkin karena aku. Mata Putri Lan Yihua berbinar. Dia melihat ke belakang dan menghela nafas. Dia pasti menyadari mimpiku yang tinggi dan hubungan kita. Dulu ketika dia bertemu dengannya di istana sebelum dia berangkat ke kerajaan Sun, Markis Hu adalah salah satu dari sedikit pejabat yang memandangnya dengan tatapan ramah. Dia sepertinya tidak memberikan tatapan mencemooh seperti yang akan dilakukan banyak orang lain dan sebaliknya memberikan tatapan ramah padanya yang sepertinya mengatakan sesuatu yang lain. Dia tidak mengerti mengapa tetapi dia lebih menyukai dia daripada saudara perempuannya, sama sekali tidak seperti banyak orang lain yang hanya melihatnya sebagai beban dan seorang kultivator lemah yang tidak pernah bisa melawan saudara perempuannya. Apa? Dia menyadari bahwa aku sedang pacaran. Beletak. Lebih baik pelankan suaramu. Pangeran Lin San menghentikan Lin Xiao sebelum pemuda itu menyatakan ke seluruh dunia bahwa dia mencoba merayu Putri Lan Yihua. Sudah cukup memalukan untuk mendengarnya secara terbuka mengakui perasaannya secara belak-belakan dari waktu ke waktu. Ditambah dengan makanan anjing, Pangeran Lin San selalu ingin menghajar Lin Xiao sekali untuk ini. Sekarang, pukulan ini terasa sangat enak. Lin Xiao menatap saudara kembarnya dengan kesal.
Dia berpikir apakah sudah jelas bahwa dia sedang mencoba merayu Putri Lan Yihua atau tidak. Apakah dia memberikan sesuatu? Putri Lan Yihua memandang Lin Xiao, yang sedang berusaha keras untuk berpikir, dan sebuah senyuman tersungging di sudut bibirnya. Dia mungkin tidak menyadarinya sendiri tetapi jarak ketika seseorang berdiri dengan orang lain berbicara banyak tentang hubungan orang itu dengan orang lain. Kreat. Pangeran Linian membuka pintu dan melihat Hu Fei berjongkok di dekat meja di bengkelnya. Sepertinya dia bertekad untuk bersembunyi ketika dia melihat ayahnya sudah dekat. Tempat persembunyianmu menyebalkan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa bersembunyi darinya? Hu Fei terdiam. Sudah cukup baik jika ayahnya tidak datang dan menyeretnya ke ruang latihan untuk memukulinya. Kenangan tentang dirinya yang dipukuli habis-habisan muncul kembali saat dia meringis. Dia tidak ingin mengulanginya lagi. Pangeran Linian menghela nafas dan menatap Xia Ye. Minta dia untuk membuat senjatamu dulu. Xia Ye mengangguk dan menunjukkan sebongkah logam yang dia keluarkan dari cincin tata ruangnya. Dia menatap Hu Fei. Apa ini cukup? Mata Hu Fei berbinar saat melihat logam yang dipegang Xia Ye. Ah, itu Darkenet North Metal. Itu salah satu logam langka yang jarang terlihat. Sial, bagaimana kamu bisa mendapatkan sesuatu yang begitu bagus? Xia Ye berkedip. Saya beruntung. Cak, Hu Fei mendecakkan lidahnya. Saat ini, dia benar-benar lupa bahwa dia juga mendapatkan semacam logam bagus dari daerah rahasia ketika dia bersama Lin Xiao. Jangan khawatir, aku akan membuatkan senjata yang bagus untukmu. Satu sisi, tipis dan panjangnya. Bab 342, mengajarkan teknik menenangkan hati. Melihat bagaimana Hu Fei menjadi serius, yang lain memilih untuk tidak peduli dengannya. Dia akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pedang berdasarkan kemampuannya saat ini. Mereka harus menunggu beberapa saat sebelum mereka mengunjunginya lagi. Sekarang setelah kita kembali, apakah kalian semua ingin istirahat? Pangeran Linian melirik yang lain. Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Mereka sudah cukup istirahat sebelum drama dengan Lei Xingyi dan yang lainnya belum lama ini. Tidak perlu bagi mereka untuk lebih banyak istirahat sekarang karena mereka sudah merasa jauh lebih baik. Kakak, ada sesuatu yang perlu aku tunjukkan padamu. Di ruang pelatihan. Baiklah. Menuju ke ruang pelatihan yang disiapkan untuk mereka, Lin Xiao berdiri di tengah. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai mengeksekusi gerakan teknik menenangkan hati yang dia lihat di ruang harta karun itu. Dia tidak tahu apakah yang lain juga melihat teknik yang sama atau tidak, tetapi akan lebih baik baginya untuk menunjukkannya terlebih dahulu. Gerakannya tidak lama dan Lin Xiao tidak mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan tersebut. Hanya butuh waktu singkat baginya untuk menyelesaikan seluruh rangkaian teknik hati yang menenangkan. Teknik apa itu? Pangeran Lin San dapat melihat beberapa kedalaman dari teknik gerakan sederhana itu, tetapi dia tidak dapat mengungkapkan kata-katanya. Rasanya seolah-olah ada semacam misteri di dalamnya meskipun gerakannya sederhana. Selain itu, dia merasa bahwa Lin Xiao memang terlihat sedikit berbeda setelah melakukan serangkaian gerakan itu. Teknik menenangkan hati. Teknik menenangkan hati. Pangeran Linian adalah yang paling terkejut di antara mereka. Dia memandang Lin Xiao dengan takjub. Ini pasti salah satu dari sedikit teknik yang digunakan untuk melatih hati dan kemauan seorang kultivator. Kamu harus banyak berlatih karena itu akan membantumu mengatasi kelemahan di hatimu dan juga membuatmu menjadi lebih kuat. Lin Xiao mengangguk. Kamu juga harus melakukannya, kakak. Apakah kamu bersedia untuk mengajarkannya? Mata Pangeran Lin Yan bersinar. Dia jelas juga tertarik dengan rangkaian gerakan ini. Iya, aku hanya berhasil mendapatkan set pertama tapi kurasa ini sudah cukup untuk saat ini. Lin Xiao menduga bahwa sisa gerakan itu ada di daerah rahasia itu jika mereka memilih untuk melanjutkan. Tapi karena peringkatnya saat ini cukup rendah, dia tidak punya niat mencari kematian dengan membandingkan nada dengan para jenius tinggi itu. Ketika waktunya sudah matang, dia akan mencari cara untuk kembali ke tempat itu dan mendapatkan lebih banyak langkah dari teknik menenangkan hati ini. Maukah kamu mengajariku juga? Putri Lan Yihua bertanya penuh harap. Tentu saja. Kalau begitu hitung aku juga. Puan, saya juga ingin belajar. Baiklah, mari kita semua belajar bersama.
Jadi, mereka semua menghabiskan hari itu untuk berlatih teknik menenangkan hati. Semakin Lin Xiao mengeksekusi gerakan itu, semakin dia merasakan tekadnya semakin kuat. Sungguh menakjubkan karena dia tidak pernah menyangka kekuatan jiwanya akan tumbuh begitu cepat seperti itu. Di dalam kesadarannya, Lin Hu juga memperhatikan Lin Xiao dengan penuh minat. Orang lain yang berlatih dengan Lin Xiao tentu saja tidak meningkat secepat Lin Xiao, sehingga kontrasnya cukup besar. Teknik ini cocok untuk Lin Xiao. Itulah satu-satunya kesimpulan yang bisa didapat Lin Hu setelah dia menonton selama beberapa waktu. Keesokan harinya, rombongan mengunjungi Hu Fei, yang telah selesai membuat pedang. Dia tampak sangat bangga saat dia menunjuk ke pedang di atas meja. Heh, aku berhasil membuat senjata elemen gelap tingkat bumi. Itu hanya karena logamnya. Sialan, tidak bisakah kau mengizinkanku untuk mendapatkan pujian sekali saja? Sementara Hu Fei berteriak dengan marah, Xia Ye melangkah maju dan mengambil pedangnya. Itu ringan dan tipis, yang terpenting, Xia Ye bisa merasakan ki-nya merespons setiap gerakan pedang. Ah, itu benar-benar pedang yang dikhususkan untuknya. Ini lebih cepat dari sebelumnya, komentar Putri Lan Yihua. Dia ingat dengan jelas bahwa Hu Fei biasanya membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya dan senjata Pangeran Lin San. Kemampuan mentalmu telah meningkat karena teknik jantung yang menenangkan itu. Lin Xiao menatap Hu Fei. Kekuatan mental itu penting untuk membuat senjata, kan? Tentu saja penting, kata-kata Hu Fei tersendat. Ah, bocah brengsek, kenapa kau harus mengungkapkan fakta bahwa aku berlatih teknik jantung penenang? Lin Xiao menatap Hu Fei dengan ekspresi aneh. Yang lain juga sudah mempelajarinya. Mengapa itu penting? Itu adalah skill tingkat tinggi dan kamu memberikannya begitu saja kepada mereka. Apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu menulis skill dan menjualnya, kamu bisa mendapatkan ribuan batu roh? Hu Fei merasa ingin berteriak pada Lin Xiao yang tidak tahu apa-apa. Keahlian yang sangat berharga, diwariskan kepada orang lain dengan begitu mudah. Mereka adalah saudara laki-laki saya, dan calon istri saya, mengapa saya tidak bisa memberikannya kepada mereka? Lin Xiao merasa aneh bahwa Hu Fei akan mengganggunya tentang hal ini. Di matanya, mereka semua adalah rakyatnya dan akan menjadi hal yang baik bagi rakyatnya untuk tumbuh lebih kuat, bukan? Lagi pula, menjadi yang terkuat sendirian bukanlah hal yang baik. Dia membutuhkan orang lain untuk membantunya dan tentu saja itu berarti dia juga perlu membuat mereka lebih kuat. Karena dia bisa berbagi teknik ini dengan mereka, kenapa tidak? Kamu, Hu Fei terdiam. Apakah kamu tidak khawatir mereka akan mengkhianatimu? Apakah kamu menyiratkan bahwa aku akan mengkhianati saudaraku sendiri? Mata Pangeran Lin Yan menyipit dan dia menatap Hu Fei dengan niat membunuh. Tunggu, bukan kamu. Aku tidak bermaksud kamu. Ah, bantu aku. Pangeran Lin San memandang Hu Fei seolah-olah dia melihat seorang idiot. Dia dan Xia Ye sudah bersumpah untuk mengikuti Lin Xiao, jadi tentu saja mereka tidak akan mengkhianatinya. Meskipun Pangeran Lin Yan tidak bersumpah, jelas bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan Lin Xiao. Adapun Putri Lan Yihua. Bab 343, Senjata yang Mampu Tumbuh. Pangeran Lin San melirik Putri Lan Yihua yang berdiri di samping. Dia tahu betul bahwa Lin Xiao mempercayai Putri Lan Yihua sampai batas tertentu dan telah mengejarnya sejauh ini. Dia juga telah membantu Lin Xiao dalam banyak kesempatan. Putri Lan Yihua tidak menunjukkan kasih sayangnya secara belak-belakan dan bodoh seperti Lin Xiao, tapi dia jelas memiliki kasih sayang pada Lin Xiao. Dari kelihatannya, Pangeran Lin San tidak akan meragukan dia mengkhianati mereka. Ledakan. Dilempar oleh Pangeran Lin Yan, Hu Fei sekarang menjadi sosok yang menyesal. Dia memandang Pangeran Lin Yan dan menunjuk jarinya, merasa sedih. Begitukah caramu memperlakukan saudara angkatmu? Ah, itu hanya berlaku untuk idiot. Pangeran Lin Yan menggosokkan tinjunya. Dia benar-benar ingin memukul Hu Fei lagi karena pemuda ini terus memintanya. Anda. Tawa menyela olok-olok mereka. Semua orang menoleh dan melihat Markis Hu berjalan dengan seorang pemuda di sampingnya. Pemuda itu tidak terlihat lebih tua dari 30 tahun, namun perasaan menindas yang dia keluarkan bahkan lebih dari Markis Hu kemarin.
Hu Fei dengan cepat berlutut. Tuan, ayah. Yang lainnya membungkuk dengan hormat, penatua yang terhormat, Markis Hu. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Tuan Hu Fei melihat ke arah mereka. Tatapannya tertuju pada semua orang sebelum dia berhenti di depan Putri Lan Yihua dan Lin Xiao. Tampaknya dia sangat tertarik pada pasangan ini. Putri Lan Yihua. Iya, Putri Lan Yihua menjawab. Dia menangkupkan tinjunya dengan hormat, tidak berani melakukan sesuatu yang lucu. Di depan kekuatan absolut, trik apapun tidak berguna. Jika mereka masih berani bermain-main dan mencoba melakukan trik, seseorang bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Guru Hu Fei menatap gadis muda itu dan mengangguk. Kamu tidak seperti yang dikatakan orang. Apa kata orang? Putri Lan Yihua secara alami tahu bahwa reputasinya berada di titik terendah di kerajaan Hualan. Itu adalah salah satu yang mungkin tidak dapat diselamatkan lagi, tidak peduli apa yang telah dilakukan. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Bagus kalau mereka meremehkanku, karena itu berarti mereka akhirnya akan sadar bahwa apa yang disebut kejeniusan mereka sebenarnya hanyalah kerikil di jalan. Tuan Hu Fei tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, sangat bagus. Putri Lan Yihua, kamu benar-benar orang yang baik. Sayang sekali muridku tidak bernasib sama denganmu. Hu Fei, yang sedang berlutut, jelas merasa punggungnya tiba-tiba menggigil. Beberapa pasang mata sudah tertuju padanya seolah tak sabar untuk merobek sepotong dagingnya dan mencabiknya dengan brutal. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Aku menyukai gadis manis dan bukan seseorang seperti Putri Lan Yihua. Kata-kata Hu Fei tersendat di akhir sebelum dia menatap Putri Lan Yihua. Ada semacam perasaan yang pernah dia lihat sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir terlalu dalam. Dari semua yang dia tahu, dia tidak lebih dari Night Assassin. Tunggu, Night Assassin sebenarnya adalah Putri Lan Yihua. Dia. Kau putri yang tidak berguna. Hu Fei tidak tahan lagi dan berteriak. Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya, tetapi sebelum dia bahkan bisa bergerak, Pangeran Lin Yan telah membantunya. Bletak. Sebuah tamparan mendarat di belakang kepala Hu Fei. Pangeran Lin Yan menggelengkan kepalanya. Maafkan dia sedikit idiot. Guru Hu Fei juga memandang muridnya dan menggelengkan kepalanya. Muridnya ini benar-benar memiliki bakat yang baik dalam hal menempa senjata, yang merupakan alasan utama dia memilih untuk membawanya menjadi muridnya. Tetapi sisi negatifnya adalah fakta bahwa IQ-nya agak rendah. Iya, dia putri yang tidak berguna itu. Apakah kamu ingin aku memukulmu juga? Lin Xiao bertanya dengan jengkel. Hu Fei memandang Lin Xiao dan memutar matanya. Hanya dengan tahap pembentukan yayasan Anda dan Anda ingin mengalahkan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan kalah melawan Anda? Mengapa tidak? Lin Xiao bertanya balik. Dia mencibir. Apakah kamu berani bertarung? Anda. Melihat yang lain tidak berniat menghentikan Lin Xiao, Hu Fei menatap Lin Xiao dengan waspada. Dia merasa bahwa pertarungan itu bukanlah pertarungan biasa. Belum lagi, Lin Xiao juga berhasil mengalahkan Lei Xingyi meskipun dia berada di Golden Core Stage 2 sebelumnya. Hentikan itu. Putri Lan Yihua menarik pakaian Lin Xiao. Jika dia berani meremehkanku, aku akan menjadi orang yang mengalahkannya. Melihat bagaimana mata Putri Lan Yihua berbinar, Lin Xiao dapat menebak bahwa dia juga ingin memukul pria ini dengan baik. Dia memelototi Hu Fei sebelum melangkah mundur. Hu Fei ingin menangis. Kamu tidak akan bisa mengejar dan... Tunggu, keduanya juga cukup bagus dalam berkultivasi dan dia juga seseorang yang lebih fokus pada menempa daripada berkultivasi. Dia kemudian menoleh untuk melihat Pangeran Lin Yan tetapi yang terakhir tidak punya niat untuk membantunya. Tolong dia. Tuan Hu Fei memandang Lin Xiao. Jadi ini yang kamu incar. Putri Lan Yihua terkejut dan dia buru-buru menjawab, membalas tetua yang terhormat, ya, ini dia. Lin Xiao merasa agak dingin ketika dia melihat mata guru Hu Fei tertuju padanya. Ada sedikit kejutan di mata lelaki tua itu. Dia sepertinya memiliki semacam kekuatan kuno di dalam dirinya tapi lemah. Kultivasinya kurang lebih sama denganmu, apakah dia memiliki semacam elemen langka? Guru Hu Fei bertanya lagi. Iya. Apa itu?
Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao, menunggunya menjawab pertanyaan itu sendiri. Bab 344, Senjata yang mampu tumbuh 2. Lin Xiao memandang guru Hu Fei dan merasa sedikit bertentangan. Hu Fei mungkin tidak tahu tentang keberadaan elemen langka, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan mengetahuinya. Dan sebagai sesepuh yang terhormat, jelas bahwa Tuan Hu Fei akan mengetahuinya. Haruskah dia mengungkapkannya? Mengambil napas dalam-dalam, otak Lin Xiao berpikir dengan cepat. Dia memandang Tuan Hu Fei. Apakah saya akan meminta Anda untuk berjanji bahwa Anda tidak akan pernah membocorkan kepada orang lain jika Anda mencari tahu lebih banyak tentang identitas saya atau membunuh saya? Tuan Hu Fei dan Markis Hu sama-sama bingung ketika mereka mendengar permintaan Lin Xiao. Sangat jarang melihat pemuda yang berani mengajukan pertanyaan seperti itu kepada mereka, terutama ketika dia jauh lebih lemah dari mereka. Bukan hanya mereka, bahkan Hu Fei pun tertegun. Kembali ketika Hu Fei bertanya tentang elemen Lin Xiao, dia bersedia memberitahunya tanpa bertanya apa-apa lagi. Dia melirik Pangeran Lin Yan, tetapi dia melihat bahwa saudara angkatnya bahkan tidak mencoba untuk menghentikan Lin Xiao. Hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa tentang elemen danau meskipun dia tidak mengetahuinya sekarang. Anak muda, tidakkah menurutmu permintaanmu terlalu berlebihan? Tuan Hu Fei bertanya sambil mengeluarkan kipas dan mengipasi dirinya sendiri. Lin Xiao menatap pemuda itu dan menggelengkan kepalanya. Maaf, dunia kultivasi berbahaya dan saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayai Anda atau tidak. Jika aku ingin mengetahui identitas aslimu, apa menurutmu aku tidak bisa menggunakan kekerasan untuk mengetahuinya? Markis Hu juga bertanya dengan mata menyipit. Apakah pria yang dipilih Putri Lan Yihua bermasalah? Kamu bisa. Lin Xiao tenang. Tuan Hu Fei sedang memperhatikan Lin Xiao dan berpikir untuk dirinya sendiri. Dia sudah menduga bahwa Lin Xiao pasti berhubungan dengan Pangeran Lin Yan dan Pangeran Lin San berdasarkan kemiripan wajah mereka. Namun, dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Permintaannya aneh, tapi mungkin karena dia dari kerajaan matahari. Dia juga bukan dari 4 kerajaan ini, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan perselisihan di sini. Baginya, bukan masalah besar baginya untuk membuat janji seperti itu. Baiklah, aku tidak akan membocorkan identitas aslimu atau membunuhmu. Lin Xiao menarik napas lega dan kemudian menoleh untuk melihat Markis Hu. Dia tahu bahwa dia mencoba untuk menantang dirinya sendiri dan bertaruh dengan nyawanya ketika dia menanyakan hal seperti itu kepada mereka, tetapi dia tidak mungkin membiarkan mereka menjadi musuhnya di masa depan. Markis Hu lalu menatap Putri Lan Yihua lalu menghela nafas. Baik, aku tidak akan membocorkan identitas aslimu seandainya aku mengetahuinya atau membunuhmu. Bahkan tidak ada petunjuk. Lin Xiao bertanya sekali lagi dan baru tenang setelah kedua pria itu mengangguk. Janji itu tidak akan dapat mempengaruhi mereka sebanyak itu, tetapi itu akan membatasi kultivasi mereka di masa depan jika mereka mengingkari janji mereka. Setelah mereka membuat janji, Lin Xiao mengeluarkan logam kaca danau yang diperolehnya di wilayah rahasia. Elemenku adalah leik dan aku membutuhkan senjata yang cocok jika ingin tumbuh lebih kuat. Elemen danau. Tidak ada pelayan di sekitar dan Tuan Hu Fei telah memblokir seluruh area bahkan sebelum dia menanyakan hal ini kepada mereka. Melihat bongkahan logam berharga di tangan Lin Xiao, matanya melebar karena terkejut. Demikian pula, Markis Hu juga tampaknya menyadari sesuatu sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Putri Lan Yihua, aku tidak pernah berharap kamu bisa menarik orang dengan potensi paling besar ketika kamu hanya keluar untuk waktu yang singkat. Putri Lan Yihua memandang kedua pria itu dan mengerutkan bibirnya. Dia tidak melakukan apa-apa dan hanya menjadi dirinya sendiri, oke. Namun, dia tahu betul bahwa bisa dipilih oleh Lin Xiao untuk berada di sisinya adalah suatu kehormatan. Dia akan menjadi orang yang paling dekat dengannya dan mampu mengawasinya saat dia semakin kuat di jalannya sebagai seorang kultivator dan juga ketika dia menjadi seorang kaisar. Tuan Hu Fei memandang Lin Xiao saat kilatan aneh muncul di matanya. Tidak kusangka aku bisa bertemu denganmu. Sungguh suatu kehormatan. Lin Xiao tersenyum paksa. Aku masih bukan apa-apa. Ya, dia masih bukan apa-apa.
Namun, Guru Wu Fei tahu betul pentingnya warisan kaisar lebih dari siapapun. Banyak dari mereka hanya memikirkan kebangkitan kerajaan mereka dengan keberadaan Kaisar Naga. Tapi itu lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Karena kamu yang bertanya, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik. Tuan Wu Fei menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menatap Lin Xiao. Sebagai gantinya, saya ingin Anda membantu Wu Fei dalam kultivasinya di masa depan ketika Anda berdua bertemu lagi di masa depan. Dia temanku dan aku tentu saja akan membantunya jika aku bisa. Lin Xiao memperlakukan Wu Fei dengan baik karena pemuda itu juga saudara angkat Pangeran Lin Yan. Selain itu, dia telah melihat sendiri bahwa Wu Fei adalah orang yang baik. Guru Wu Fei mengangguk. Dia menunjuk ke bengkel. Ikutlah denganku dan lihatlah. Aku akan membutuhkan darahmu nanti. Ah, darah. Ini adalah pertama kalinya Lin Xiao mendengar seseorang membutuhkan darah untuk menempa senjata. Tapi karena dia praktis tidak memiliki pengetahuan tentang penempaan dan sebagainya, dia memilih untuk tidak bertanya terlalu banyak dan mengikuti mereka ke bengkel. Tuan Wu Fei mengambil logam kaca danau dan menghela nafas. Sudah lama sekali sejak dia menyentuh logam berharga seperti itu dan berpikir bahwa dia akan menjadikan kaisar masa depan sebagai pedangnya. Itu benar-benar suatu kehormatan. Suatu kehormatan yang dia tidak percaya bisa menjadi miliknya di masa hidup ini karena kemunculan warisan kaisar sangat langka. Bab 345, Senjata yang Mampu Tumbuh. Melihat muridnya, Guru Wu Fei tahu bahwa itu benar-benar keberuntungan Wu Fei untuk bisa berkenalan dengan Lin Xiao. Orang lain bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar Naga sepanjang hidup mereka. Itu adalah eksistensi yang terlalu tinggi. Kamu bisa memperkuat senjata di masa depan dengan logam kaca danau ini sebagai dasarnya. Juga, untuk kamu saat ini, memiliki senjata tingkat tinggi akan terlalu mencolok. Lin Xiao mengangguk. Dia telah memikirkannya juga dan mengerti bahwa jika senjatanya terlalu tinggi, akan ada terlalu banyak orang yang mengejar ekornya. Secara alami, dia tidak menginginkan hal seperti itu. Aku akan membuatkanmu pedang pertumbuhan, sejenis senjata yang bisa tumbuh lebih kuat bersama penggunanya. Tuan Wu Fei memandang Lin Xiao. Tentu saja, itu hanya jika kamu setuju dengan ini. Lin Xiao buru-buru mengangguk. Tentu saja itu yang terbaik untuknya. Dia bukanlah seseorang yang ingin pamer dan dengan identitasnya saat ini, memiliki senjata yang terlalu bagus hanya akan membawa banyak masalah yang belum siap dia hadapi. Jika tingkat senjata dapat ditingkatkan bersamaan dengan peningkatannya sendiri, itu akan menjadi yang terbaik. Ini akan menjadi penatua terhormat yang terbaik. Kamu bisa memanggilku Tuan Huo. Tuan Wu Fei, Tuan Pandai Besi Huo, melihat bongkahan logam itu dan mendesah. Aku membutuhkan kerjasamamu. Iya. Berdiri di tengah ruangan, Master Huo mulai bekerja. Tangannya bergerak cepat saat dia melelehkan logam di perapian. Matanya menatap Lin Xiao sejenak. Jenis senjata apa yang kamu inginkan? Tepi ganda, panjangnya sepanjang ini dan kemudian, Lin Xiao mulai menggambarkan senjata yang diinginkannya. Matanya mengamati bongkahan logam saat Master Huo mulai mengendalikan api dengan bebas. Suhu yang sangat panas memaksa banyak orang menggunakan ki mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka akan mati jika mereka tidak melindungi diri mereka sendiri karena ki akan menembus jauh ke dalam kulit mereka dan membakar mereka. Sangat panas. Lin Xiao adalah orang yang paling bisa menahan api setelah Putri Lan Yihua, yang memiliki elemen api. Dengan elemen danaunya yang beroperasi dengan kecepatan tinggi, dia bahkan tidak merasakannya sedikit pun panas. Dengan mengoperasikan ki-nya sendiri secara maksimal, dia memastikan hal itu. Tuan Huo melihat deskripsi yang dibuat Lin Xiao dan mengangguk. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke gumpalan logam dan mulai memindahkannya ke landasan yang dia panggil dari cincin tata ruangnya. Tak lama kemudian, suara logam memukul logam mulai terbentuk di tempat itu. Proses tersebut diulangi beberapa kali sebelum bentuk pedang terbentuk. Mata Lin Xiao terpaku pada pedang karena dia sudah bisa dengan jelas merasakan kekuatan pedang yang superior bahkan dari kejauhan. Kemarilah dan tuangkan darahmu dan ki. Iya. Melangkah ke depan,
Lin Xiao tidak ragu untuk memotong tangannya sendiri dan menuangkan darahnya ke pedang. Pada saat yang sama, dia membiarkan Qi-nya bergabung dengan leik gelas metal di depannya. Semakin banyak darah yang dicurahkan, permukaan pedang mulai berubah warna menjadi merah. Namun, itu masih menghisap darah Lin Xiao seolah tidak mau berhenti sedikit pun. Wajah Lin Xiao memucat, namun pedang itu masih menyerap darahnya. Sedikit lagi, Guru Huo juga menyadari hal ini dan merasa sedikit tidak enak. Mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih kuat biasanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghasilkan pedang berharga semacam ini karena membutuhkan lebih banyak darah. Yang lain menonton dengan gugup. Menetes, menetes. Darah terus mengucur dan ketika pedang itu akhirnya bersinar, Master Huo berteriak, "Selesai!" Lin Xiao memanfaatkan Qi-nya dan menutup lukanya pada saat itu juga. Dia bersyukur bahwa dia memiliki keterampilan yang cukup untuk mengontrol kemampuan penyembuhannya atau lukanya akan segera tertutup setelah dia memotongnya. Dia baru mulai berlatih teknik danau pemulihan tadi malam tapi efeknya sudah sangat jelas. Dia harus belajar bagaimana mengendalikan Qi-nya dengan lebih baik. Master Huo kemudian menggunakan apinya untuk menyegel Qi dan darah di dalam pedang dan memukulnya beberapa kali lagi sampai cahayanya menghilang. Aura di dalam pedang ditekan dan tidak lagi sebanyak sebelumnya. Namun, Lin Xiao dapat dengan jelas merasakan hubungan antara dia dan pedang itu. Seolah-olah dia telah menumbuhkan anggota tubuh lain. Pedang sudah selesai. Tuan Huo tidak mengambil pedang dari landasan. Dia melihat pedang itu dan menghela nafas dalam-dalam. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa puas ketika dia membuat pedang berharga. Nilainya sedikit lebih rendah dari yang dia pikirkan, tetapi dia tahu bahwa Lin Xiao mungkin dapat meningkatkan pedang ini di masa depan. Lin Xiao melihat pedang itu. Tangannya sudah gatal untuk mengambilnya tapi dia masih ingat untuk melihat Master Huo dan menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak, Tuan Huo. Hahaha, ini pertama kalinya aku membuat pedang berharga seperti ini. Aku masih belum bisa membuat yang lebih baik tapi ini cukup untuk saat ini. Tuan Huo menghela nafas dan merasa agak tidak enak karena keahliannya tidak cukup baik untuk menciptakan pedang terbaik di dunia. Kalau saja dia bisa membuatnya, dia pasti sudah membuatnya untuk Lin Xiao. Dan jika ada bahan yang lebih baik, dia akan menggunakannya. Pedang seperti itu benar-benar tidak layak untuk seorang kaisar. Lin Xiao mengangguk. "Iya, aku akan menghargainya. Maukah Anda memberikan nama untuk pedang itu?" Tuan Huo memandang Lin Xiao dengan harapan. Mendengar itu, Lin Xiao bingung. Dia menatap pedang itu sejenak sebelum dia menjawab, "Tianze. Pedang ini akan disebut Tianze." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.